Gurunya guru apa? Guru seni budaya. Padahal gue sekolahnya di ekonomi bisnis. Temen gue tiba-tiba nawarin, lu mau jadi guru nggak, Pan? Guru apa? Guru seni budaya. Gila lu. Yang udah lu pelajari ke teman-teman. Karena gue basicnya seni peran ya, gue ajarin mereka konten kreator. Konten kreator. Acting juga. Acting. Wah, keren. Itu gue jadi guru favorit katanya sama anak-anak murid. Lu jadi guru favorit? Kenapa bisa jadi guru favorit? Ini ngomongin soal skill set public speaking juga ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau buat gue pribadi ya, itu gue membagi public speaking itu 4 kategori, Pak. Kategori anak-anak, kategori remaja awal, remaja matang, dan dewasa. Tangan dong, tepuk tangan. Artis, oke. Fani nih ya, Fani Syamsuri ya. Bukan Fani siapa? Fani bukan Fani Fabiola. Cewek itu, Pak. Ini Fani Syamsuri, ada Syamnya, untung aja ada Syamnya loh, ya kan. Artis masih jalan. Guru, ini gimana ngatur jadwalnya? Ya itu tadi, Pak. Karena gue fokus ke semuanya dan alhamdulillah. Lu bisa ngatur jadwalnya? Alhamdulillah. Gurunya guru apa? Guru seni budaya. Guru seni budaya. Padahal gue sekolahnya di ekonomi bisnis. S1 gue ekonomi bisnis, S2 gue alhamdulillah juga ekonomi. Tapi kan bisnis. Secara basic lu pun tadi udah ngomongin kita dunia keartisan pun lu udah terjun duluan. Seni dan budaya itu nyangkut sih, masuk ke emang pekerjaan setiap hari lu gitu kan. Masih linear lah ya. Jadi mungkin nggak ada kesulitan atau ada? Enggak sih, nggak ada kesulitan kalau buat gue. Nah itu juga berawal kenapa jadi guru dari temen gue tiba-tiba nawarin, lu mau jadi guru nggak, Pan? Guru apa? Guru seni budaya. Gila lu. Mana punya gue basic guru seni. Karena emang lu sekolahnya bukan bisnis, ekonomi bisnis, ya kan? Ya, lu kan anak IO, lu kan artis juga katanya lu. Ya, seni, apalagi ngajarin SMP, bisa lah lu. Ya karena tantangan baru nih buat gue ya kan. Ya udahlah, gue cobalah. Ya ternyata pas di interview sama yang punya yayasan, mereka alhamdulillah suka sama konsep cara pikir gue sama ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan aja bisa. Sampai sekarang masih jalan? Alhamdulillah sampai sekarang. Lu guru seni dan budaya. Itu kegiatan-kegiatan yang lu sekarang nih ya, buat teman-teman kelas yang sekarang lagi belajar juga kan di seni dan budaya, lu lebih matangin kemana sih? Yang sekarang udah terjadi, yang udah lu pelajari ke teman-teman? Karena gue basicnya seni peran ya, gue ajarin mereka konten kreator. Acting juga. Acting. Wah, keren. Gue ikutan bisa ya? Hah? Mau SMP lagi lah. SMP ya? Itu SMP, Pak. Gak apa-apa deh, gue masih kelihatan SMP. Gue masih orang gue aja masih 18 tahun SMP lah. Sisanya. Anjir, jangan banget ya kan. Aduh. Guru, sosok guru menurut gue jarang sih orang, apalagi itu sampai ditawarin ya. Itu berarti kan sebuah apresiasi orang lain kepada lu, ternyata tanpa lu minta itu kan. Lu bisa diminta untuk ngebantuin ataupun ngajarin teman-teman untuk di seni dan budaya. Itu udah jalan berapa tahun? Baru, Pak. Baru 2 bulan. Dan alhamdulillah nggak tahu kenapa kan. Ini pandemi kayak gini tapi tetap masuk. Karena kan daerah luar kota ya, daerah Ciledug. Tetap masuk. Cuman tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap masuk. Setiap hari apa bisa seni dan budaya itu setiap hari apa seminggu berapa kali gitu? Seminggu gue cuma ngajar 3 kali. Seminggu hanya ngajar 3 kali. Jangan sisanya gue bisa combine dengan kegiatan-kegiatan gue kayak ngurusin event, ngurusin usaha, ngurusin project syuting lagi gitu. Jadi bisa. Mantap. Itu yang gue bilang fokus tuh, semuanya fokus, Pak. Artis jalan, guru tetap mengabdi juga, berbagi ilmu, itu guru. Wah, keren. Yang terakhir anak IO, pengusaha bisnis. Anjrit.
lu nggak tanya keren. kenapa gue bisa jadi guru. Terus kata orang dalam tanda kutip itu gue jadi guru favorit katanya sama anak-anak murid. Lu jadi guru favorit. Katanya mereka bilang begitu. Nah gue juga Lu bingung. jadi guru favorit di antara guru-guru yang lain. Kata mereka sih begitu ya. Iya. Nah ini lucu nih. Kenapa tuh? Kenapa bisa jadi guru favorit? Ini ngomongin soal skill set public speaking juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau buat gue pribadi ya, itu gue membagi public speaking itu 4 kategori, Pak. Kategori anak-anak, kategori remaja awal, remaja matang, dan dewasa. Ya. Nah, kalau kategori anak-anak, itu harus dapat soalnya ke anak-anak. Nyampe soalnya ke anak-anak. Lu kenapa pernah ngeliat nggak? Badut yang udah dia ceria tuh, tapi anak-anak biasa aja. Karena dia nggak dapat heart to heart-nya sama anak-anak. Jadi lo harus dapet tuh heart to heart-nya sama anak-anak. Nah makanya buat mereka yang nggak suka anak kecil, kenapa dia nggak bisa terjun di dunia interaksi sama anak kecil? Ya karena yang nggak dapet heart to heart-nya. Nah yang kedua itu konsep tadi apa, remaja awal. Remaja awal tuh SMP, SMA, itu remaja awal. Jadi tingkat-tingkatan ya. Public speaking juga kita nggak bisa ada tingkatannya. Di saat kita ngomong sama untuk kelasan SMP seperti ini gitu. SMA mungkin lebih dewasa gitu, 18 plus gitu. Bukan. SMP SMA tuh satu bagian kalau Satu bagian buat gue ya. Iya. Jadi konsep remaja awal tuh buat gue itu mereka itu dalam tanda kutip cabe-cabean lah. Maksudnya mereka itu komunal. Tahu nggak komunal tuh mereka tuh yang sukanya berkumpul. Lu nggak pernah kan ngeliat anak-anak bocah-bocah ABG yang jalan sendiri. Pasti kan sama bareng-bareng kumpul, tawuran, ngumpul gitu. Nah, itu tuh lu harus jadi bagian dari mereka. Oke. Makanya gue pertama kali masuk, gue tanya tuh sama anak-anak, di sini siapa yang paling pintar? Di sini siapa yang suka nyeleneh? Di sini siapa yang nih? Gue masuk ke mereka, buat jadi bagian dari mereka, biar mereka merasa gue bagian dari dia. Jadi dapatkan heart to heart-nya. Iya, benar. Itu skill set buat public speaking juga, alhamdulillah tuh. Udah. Itu lu emang lu pelajari dulu. Lu pengetahuan seperti itu kan karena lu punya basic pendidikan bukan di seni dan budaya, ekonomi apa namanya, bisnis ya kan, bisnis gitu. Itu hal seperti itu lu pelajari dulu sebelumnya atau? Sebenarnya gini Pak, kalau mau ngomongin soal public speaking itu sama aja kayak kita berenang, sama kayak kita naik sepeda, sama kayak kita naik mobil. Semakin lu sering, pasti lu bakalan terbiasa. Nah alhamdulillahnya gue dari umur 3 tahun itu basic public speaking dari gue nyanyi, interaksi sama orang lain. Ngobrolannya udah. Nah jadi di situ public speakingnya. Benar. Itu baru kedua tuh. Nah yang ketiga konsep remaja akhir. Yang ketiga konsep remaja akhir. Public speaking buat remaja akhir. Seperti apa itu? Remaja akhir tuh kuliah yang umur-umur 20-20an ke atas. Itu paling enak menurut gue. Kalau lu pengen berinteraksi sama mereka, cukup kasih tahu lu pengen ngomong apa, dengerin pokoknya apa, dan dia akan mendengarkan. Misalnya gini ya, gue kasih contoh. Tolong dengerin, gue bakal ngebahas materi tentang entrepreneur, konsepnya A, B, C, D. Tolong dengerin, gue cuma minta waktunya 5 menit. Setelah itu kalian bebas mau ngobrol. Biasanya enak mereka iya. Justru malah lebih simpel dan enak lebih ya. Simple. Dan cepat maksutan gitu ya. Nah yang keempat tuh teknik public speaking buat dewasa. Nah kalau dewasa itu lo harus masuk dengan merendah. Buat gue. Masuk dengan merendah, oke. Maksudnya lu nggak kelihatan menggurui di situ. Ya Pak, maaf, Pak ini cuma menyampaikan kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah, ya namanya juga kita masih muda, banyak kesalahannya. Kita masuk dengan konsep merendah, kenapa? Karena biasanya bapak-bapak ya biasanya tuh ada yang suka begitu, yang apaan sih lu, pengalaman hidup lu lebih banyak gue lo. Jadi kita harus masuk dengan konsep merendah biar kita mantep ya. Asik ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan.
penonton Apalagi sono pojok sono ya kan. Kita nyelo aja lah ya. Penontonnya pada tidur. Penontonnya pada tidur. Lu ngapain lo? Nyisir lo. Aduh.